Nama saya Francisca Desira Sinaga, saya dari kelas 10 IPA 6. Pengertian moluska. Moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik, slomata, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiselular. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani dari kata molluscus yang berarti lunak. Moluska termasuk dalam hewan yang lunak, baik dengan cangkang ataupun tanpa cangkang. Reproduksi moluska. Moluska merupakan hewan hermaprodit, yakni mempunyai alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau berumah satu. Tetapi ada juga yang alat kelaminnya terpisah atau berumah dua. Oleh karena itu, cara reproduksinya dengan cara fertilisasi internal. Moluska berproduksi secara seksual dan masing-masing organ seksual saling terpisah pada individu lain. Fertilisasi dilakukan secara internal dan eksternal untuk menghasilkan telur. Telur berkembang menjadi larva dan berkembang lagi menjadi individu dewasa. Peranan moluska. Moluska sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Banyak jenis moluska digunakan dalam berbagai hal. Macam-macam kegunaan moluska adalah sebagai berikut. 1. Sebagai bahan makanan. 2. Sebagai perhiasan. 3. Serbuk cangkang kerang laut berpotensi sebagai obat mah. 5. Sebagai sumber makanan berprotein tinggi. 6. Sebagai bahan untuk membuat kerajinan tangan. 7. Berperan dalam indikasi pencemaran air. 8. Berperan sebagai pupuk dan bahan makanan burung piaraan. Di sini kita dapat melihat struktur utama tubuh moluska. Struktur moluska. Struktur tubuh moluska mempunyai 3 struktur utama antara lain sebagai berikut. 1. Kaki merupakan penjuluran bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. Kaki moluska ini berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Sebagian jenis moluska kaki digantikan dengan tentakel yang fungsinya dalam menangkap mangsa. Massa visceral, yaitu bagian tubuh yang lunak, tempat terdapatnya organ-organ tubuh, yang diselubungi oleh jaringan tebal yang disebut dengan mantel. Mantel merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Pada mantel terdapat rongga cairan yang merupakan tempat lubang insang, anus, dan cairan hasil ekskresi. Mantel biasanya mensekresikan komponen untuk membentuk cangkang. Sistem organ moluska. 1. Sistem peredaran darah moluska. Sistem peredaran darah moluska ialah sebuah sistem peredaran darah terbuka, kecuali pada kelas Cephalopoda. Artinya, sistem peredaran darah terbuka yaitu mengalir dari rongga terbuka pada tubuh dan tidak ada arteri atau vena utamanya yang bisa meningkatkan tekanan darah, sehingga tekanan darahnya lambat dan juga organ tergenang oleh darah. Sistem peredaran darahnya terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung terdiri dari 1 atau 2 atrium dan 1 ventrikel. 2. Sistem pencernaan moluska. Makanan berupa tumbuh-tumbuhan dipotong-potong oleh rahang zat tanduk atau mandibula, kemudian dikunyah oleh radula. Zat-zat makanan diserap di dalam intestin. Saluran pencernaan makanan terdiri atas rongga mulut sampai paring, tempat di mana terdapat radula, esofagus, tembolok, lambung, intestin, rectum, dan anus. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, hati, dan pankreas. 3. Sistem syaraf moluska. Sistem syaraf moluska terdiri atas ganglion cerebral atau sebelah dorsal, ganglion pedal sebelah ventral, ganglion parietal sebelah lateral, ganglion abdominal sebelah median, ganglion bukal sebelah dorsal rongga mulut. Sistem syaraf moluska terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esofagus dan serabut syaraf lainnya dengan menyebar dari cincin tersebut untuk mempersarafi berbagai organ. 4. Sistem reproduksi. Achitina fulica bersifat hermafrodit.
Tetapi untuk fertilisasi diperlukan spermatozoa dari individu lain. Karena spermatozoa dari induk yang sama tidak dapat membuahi sel telur. Ova dan spermatozoa dibentuk bersama-sama di efotesis. Efotesis berupa kelenjar kecil berwarna putih kemerahan, terletak di antara kelenjar pencernaan. Saluran yang terdapat pada efotesis yaitu ductus hermaprodictus atau persatuan saluran halus pada efotesis. Spermatoviduct terdiri atas dua saluran, yaitu saluran telur dan saluran semen. Vagina dan penis mempunyai hubungan terbuka dengan suatu ruangan, yaitu antrium genital yang mempunyai lubang keluar atau porus genitalis. 5. Sistem ekresi moluska. Sistem ekresi moluska yaitu berupa nefridia yang berperan mirip dengan ginjal. Nefridia juga mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cairan. 6. Sistem respirasi moluska. Sistem respirasi moluska ini berbeda-beda. Bila hewan yang hidup di air, maka yang berperan yaitu insang. Sedangkan yang hidup di darat melalui paru-paru, namun juga bisa terjadi melalui pertukaran udara dengan memakai terdapat di mantel. Sistem ini berfungsi mirip dengan paru-paru. Klasifikasi moluska. Kelas Amphineura. Amphineura adalah kelompok dengan cangkang berjumlah 8 yang tersusun dari atap rumah pada tubuhnya. Cangkang tersebut berbuat dari zat kapur. Hewan mempunyai tubuh simetris bilateral dengan tubuh seperti telur dan pipi. Hewan ini terdapat di laut dan biasanya menempel di bebatuan dan bernapas menggunakan insang. Sistem pencernaan berawal dari mulut dan berakhir dengan anus. Ia memiliki kaki berbentuk pipi dan memiliki struktur lidah parut atau ranula yang dilengkapi dengan struktur mulut di bagian kepala. Tidak memiliki tentakel dan tidak mempunyai mata. Anggotanya sekitar 700 spesies dan setiap larva hasil pembuatan secara seksual disebut trafoko. Kelas Cephalopoda. Cephalopoda adalah kelompok dengan dua kaki di bagian kepalanya dan hewan yang tidak memiliki cangkang. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Bagian kepala relatif besar dan 2 buah mata dan terdapat 10 bagian memanjang pada bagian kepala. 8 diantaranya berfungsi sebagai lengan berukuran panjang yang disebut dengan tentakel. Hewan ini mempunyai rongga mantel yang ditutupi oleh mantel khas yang ada padanya. Habitatnya di laut dan bernafas dengan insang. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap dengan sistem peredaran darah tertutup, dan fertilisasi terjadi di air laut. Cephalopoda dapat berubah warna dengan cepat karena mempunyai otot khusus dan zat kromatofora yang melakukan kombinasi perubahan warna tubuhnya. Pada umumnya melarikan diri dari mangsanya dengan menghasilkan sejenis cairan seperti tinta. Anggotanya dikenal sebagai gurita dan cumi. Kelas Gastropoda. Gastropoda merupakan kelompok yang memfungsikan perut sebagai alat gerak. Istilah gastropoda berasal dan terdiri dari dua kata, yaitu gaster yang berarti perut dan podos yang berarti kaki. Gastropoda menghasilkan lendir pada bagian perut yang berfungsi untuk melindungi dan mempermudah dalam bergerak. Gastropoda mempunyai cangkang dengan bentuk tubuh yang simetri bilateral. Di bagian kepala terdapat 2 bagian tentakel yang berfungsi sebagai alat indera, penglihatan, dan penciuman. Gastropoda merupakan hewan hermafrodit, jenis alat kelamin dalam satu tubuh. Alat kelaminnya disebut efotesis yang menghasilkan sperma dan ovum. Sistem pemapasan gastropoda adalah paru-paru atau insang yang terletak di dalam rongga mantel. Hewan ini memiliki mulut bergerigi dan dapat dikatakan penuh gigi. Hal ini disebut dengan radula. Gastropoda memakan tumbuhan, tetapi ada juga yang memangsa hewan lainnya. Sistem pencernaan gastropoda lengkap dengan sistem ekresi hewan ini melalui nefridia yang bekerja seperti ginjal. Contohnya hewan gastropoda adalah siput. Kelas Scapopoda.
Scopoda merupakan kelompok hewan yang mempunyai cangkang dengan bentuk tajam yang mirip dengan taring atau trompet. Habitat hewan ini terdapat di daerah berlumpur atau berpasir dan hidup dengan menanamkan diri di daerah tersebut. Di bagian ujung cangkangnya terdapat lubang yang berfungsi untuk beradaptasi diri pada habitatnya. Scopoda mempunyai kaki kecil yang digunakan untuk bergerak. Di bagian kepala terdapat beberapa tentakel dan tidak mempunyai insang. Contoh scopoda adalah Dentalium. Kelas Bivalvia adalah kelompok hewan moluska yang mempunyai kaki pipi dan cangkang yang terdiri dari 3 lapisan. Macam-macam lapisan cangkangnya adalah sebagai berikut. Periostacrum, yaitu lapisan paling luar yang terdiri dari zat kitin dengan fungsi sebagai pelindung tubuh. Prismatik adalah lapisan tengah yang terdiri dari kristal CaCO3. Nacreas ialah lapisan paling akhir yang terdiri dari CaCO3 halus yang berfungsi untuk menghasilkan sekret lapisan mutiara. Kaki, hewan ini memiliki bentuk kaki mirip dengan katak yang pipi dan bernapas dengan insang yang berlapis-lapis. Pelecopoda mempunyai keseimbangan yang disebut dengan statokis yang terletak dekat ganglion pedal. Reproduksi jenis hewan ini berlangsung secara seksual dan membentuk larva yang disebut dengan glossidium. Sistem peredaran darahnya mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Anggotanya sekitar 300 spesies. Ciri-ciri moluska: 1. Memiliki ukuran dan tubuh yang bervariasi. 2. Mempunyai lunak dan tidak berluas-luas. 3. Merupakan triblastik coelomata. 4. Merupakan hewan invertebrata dan atau yang tidak mempunyai tulang belakang. 5. Hidup di air dan di darat. 6. Mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem syaraf. 7. Organ ekskresi berupa nefridia. 8. Mempunyai radula. 9. Bersifat hewan heterotrof. 10. Berkembang secara seksual. 11. Moluska memiliki struktur tubuh yang simetris bilateral. 12. Tubuh terdiri dari kaki, massa visceral dan mineral. 13. Merupakan hewan hermafrodit, yaitu mempunyai 2 kelamin, jantan dan betina. 14. Tubuhnya terdiri atas kaki muskular dengan kepala yang berkembang beragam, mempunyai kelasnya kaki yang beradaptasi untuk bertahan dan substrat, menggali dan membor substrat, berang atau melakukan pergerakan. Contoh hewan moluska adalah tiram batu, kerang, kerang hijau, sotong, cumi-cumi, remis, bekicot. Sekian video penjelasan saya. Terima kasih.